Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam majelis taklim Masjid Jabalus Salam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan pula syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita dengarkan bersama tausiah dari Ustazah Nina Maulinawati dengan tema menjadi muslimah hebat dengan Al-Quran. Kepada Ustazah kami persilahkan. Iya, jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum keluar suaranya. Mati dia. Harus agak lama ya. Oh iya. kurang suaranya. Ya, perasaan kok ada yang aneh ya. Ya, alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk bertatap muka kembali ya. Nggak tahu terakhir kapan bersua di sini. Allah perkenankan tadi hujan, insya Allah hujannya membawa rahmat ya, tidak membuat malas kan Bu ya, untuk tetap hadir kajian. Masya Allah, semangatnya ibu-ibu luar biasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan penerus dakwahnya setia hingga yaumil akhir. Ya, tema Al-Quran ini tema yang luar biasa ya. Saya suka sekali kalau menyampaikan tentang Al-Quran. Ini banyak yang bisa dibahas. Bagaimana keutamaannya, bagaimana kita menjadikan diri kita ini sebagai tadi sesuai temanya sebagai perempuan yang hebat ya, karena Al-Quran. Sudah baca Quran hari ini? Setiap hari? Ya, kalau saya sekarang ngajar tahsinnya itu online ya Bu ya, jadi online, dan saya cuma mau ngajar tahsin ibu-ibu yang dia mau tiap hari. Jadi enggak seminggu sekali, enggak 3 hari seminggu, 3 kali seminggu. Saya bilang, Ustazah saya mau belajar tahsin boleh, tapi tiap hari ya. Jadi belajarnya setiap hari. Nah saya itu ada kelas tahsin, dan memang cuma pagi itu ya, setiap pagi, setiap jam 6 dengan ibu-ibu majelis taklim saya, setiap jam 6 pagi mereka lewat Zoom ya, lewat Zoom. Saya cuma minta waktu 5-10 menit. Mereka hanya menyetorkan 2 halaman saja. Karena kalau nggak begitu, saya nggak yakin ibu-ibu akan memulai harinya dengan Quran apa enggak. Ya. Jadi cuma 2 halaman. 2 halaman mereka gantian. Mereka kan selalu alasan begini. Kalau ibu-ibu kan, kalau pagi sibuk Ustazah, ya enggak? Sibuk nyiapin makanan anak-anak, ya kan? Ya, tapi ternyata dari kesibukan pagi, ibu masih sempat kok scroll Shopee, masih sempat lihat-lihat berita, WhatsApp, masih sempat ternyata. Makanya saya bilang saya cuma minta waktu 5-10 menit untuk menyetorkan bacaan, saya dengar, nanti kalau salah saya koreksi. Nah, setiap hari itu. Dan ternyata kan ibu-ibu ada yang sudah lancar membaca Al-Quran, tapi ternyata panjang pendeknya masih salah ya kan ya. Terutama biasanya motobi'i yang maddu harokat itu ibu-ibu sering banget salahnya di situ, nggak stabil. Makanya dengan tiap hari
alhamdulillah dengan tiap hari itu bisa mengubah bacaan yang tadinya dia karena lagu panjang pendeknya jadi kurang gitu. Tapi memang harus tiap hari, makanya kalau tasih dengan saya syaratnya harus tiap hari. Terserah mau datang ke rumah sekedar nyetor 2 halaman begitu pulang tiap hari, yang penting setiap hari. Liburnya cuma Sabtu sama Ahad karena saya juga butuh libur ya. Tapi dengan begitu itu jadi memaksa. Kalau saya bilang ibu-ibu bisa nggak setiap pagi membaca Al-Quran? Bisa ustazah, bisa nggak yakin. Ya, kalau sudah bangun, kemudian apalagi kesiangan, sholat subuh, habis sholat subuh, apa yang ibu pikirkan? Nyiapkan anak-anak sekolah kan? Nah kalau saya karena anak-anak nggak sekolah, anak-anak saya sekolahnya di rumah, jadi pagi itu nggak sibuk dan memang saya membiasakan tidak membuat sarapan untuk mereka, jadi mereka memang menyiapkan sarapan sendiri, terserah nanti kalau siang baru saya siapkan. Jadi mereka mau makan apa, mau apa itu nggak sih. Jadi saya nggak pernah disibukkan memang setiap hari dengan kesibukan pagi. Jadi saya standby 2 jam setiap pagi, mulai dari jam 6 atau setengah 7 lah, itu sampai jam 9. Nah, tadi ini baru selesai. Jadi setiap pagi saya minta ibu-ibu dengan kesibukan apapun. Jadi saya sudah tahu kesibukan ibu-ibu tuh pagi. Nanti kadang-kadang kalau nggak sempat, nggak keburu giliran, mereka setorannya itu di mobil. Jadi seringnya memang di mobil. Tapi minimal saya bilang kalau bisa memulai hari itu dengan Al-Quran sebelum yang lainnya. Sebelum membaca berita-berita, sebelum membaca macam-macam, sebelum scrolling online shop belanja ya. Quran dulu itu menguatkan, dan itu memang kadang-kadang harus dipaksa. Kalau kita sendiri, kalau saya tadi nggak membentuk forum tahsin Zoom itu, mungkin kalau sendiri nanti aja, gitu kan? Nanti aja bisa kok 2 halaman nanti nyiapin anak sekolah dulu, nganter dulu, biasanya gitu. Tapi karena sudah kita patok waktunya, saya cuma bisa sampai jam 9. Setelah jam 9 saya nggak mau, saya bilang. Jadi akhirnya mereka menguatkan untuk setiap pagi. Kalau pagi itu memang penentu ya Bu. Kalau pagi kita itu udah kacau, seharian bisa kacau kita, bad mood. Makanya kenapa kita buka dulu dengan kalamullah. Apa hebatnya Al-Quran? Al-Quran itu mukjizat terbesar yang pernah ada dari para nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi kesayangan kita, ya, nabinya kita. Alhamdulillah, mukjizatnya Al-Quran. Kalau kita pakai melihatnya secara fisik, memang kok Quran sih kok nggak kayak mukjizatnya Nabi Musa yang tongkatnya bisa berubah jadi ular, yang tongkatnya itu bisa membelah lautan, kan dahsyat gitu Bu ya. Kalau dengar kisahnya Nabi Musa dahsyat ya, tongkatnya itu bisa membelah lautan. Akhirnya Nabi Musa bisa lolos dari kejaran Firaun. Setelah Musa lewat, lautnya bersatu kembali gitu, tertutup lagi. Kan dasar. Atau kayak Nabi Soleh yang dari batu bisa keluar unta, atau Nabi Isa yang tangannya mengeluarkan cahaya bisa menyembuhkan orang sakit, yang seperti itu ya. Atau seperti Nabi Ibrahim, mukjizatnya masuk ke dalam api yang menyala yang tingginya lebih dari masjid ini tapi nggak terbakar, gitu kan. Kita ngelihat mukjizat tuh begitu kan. Padahal mukjizatnya Nabi Muhammad ini adalah mukjizat yang terbesar, paling dahsyat. Di mana besarnya? Nah, kalau kita melihatnya mukjizat Nabi lain itu secara fisik, ya, secara fisik. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad, mukjizat Al-Quran itu pakai mata hati. Kalau yang tadi pakai mata, ngelihatnya pakai mata, mukjizat Nabi Musa, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim itu ngelihatnya pakai mata. Nah, kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu pakai mata hati. Jadi kalau nggak dapat hidayah, kita nggak bisa ngelihat. Hanya untuk orang-orang beriman. Nah, kalau mukjizatnya Nabi Musa itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Ibu nggak bisa lihat kan? Nggak ada filmnya kan? Bisa nggak lihat bagaimana tongkatnya Nabi Musa? Atau paling misalnya ada, paling dimuseumkan gitu kan? Ya nggak ada juga. Nggak bisa kita lihat. Ibu nggak, ya apa ya, paling cuma mendengar ceritanya dari mana? Dari Quran. Nah itulah mukjizat Quran. Bisa menceritakan sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Jadi kalau kayak mukjizatnya Nabi Soleh juga, yang tahu ya orang yang hidup di situ dan orang yang hadir di situ. Kayak
tongkatnya Nabi Musa yang bisa berubah jadi ular. Yang ngelihat kan hanya orang yang hadir di situ. Gak bisa dilihat semua orang. Sama dengan Nabi Soleh, sama dengan Nabi Ibrahim. Nah bedanya kalau Al-Quran tadi, mukjizatnya itu sampai sekarang masih ada. Ya kan Bu? Dan sampai akhir, sampai yaumil akhir nanti, mukjizat Al-Quran ini akan tetap ada. Melalui apa? Melalui bata hati orang-orang pilihan, orang-orang beriman. Kita bicara tentang Isra Mi'raj aja. Ibu pernah lihat Isra Mi'raj? Ibu pernah mendengar sendiri Rasulullah bercerita di depan ibu tentang Isra Mi'raj. Tapi ibu percaya? Kenapa percaya? Hah? Ada di Al-Quran. Siapa yang membuat ibu percaya? Allah kan? Keimanan. Kita melihat cerita Isra Mi'raj ini mempercayainya dengan iman, bukan dengan akal. Kalau pakai akal nggak masuk akal, Bu. Perjalanan Isra satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam. Kemudian apalagi ditambah kisah Mi'rajnya Rasulullah. Naik ke langit Sidratul Muntaha. Kalau pakai akal nggak masuk. Ya kan? Tapi kan ibu dikasih iman sama Allah. Bahkan ketika Rasulullah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj di hadapan para sahabat waktu itu, kan para sahabat nggak 100% yakin kan Bu? Betulkah gitu? Tapi begitu yang mendengar adalah Abu Bakar, kata Abu Bakar, kalau ini yang menceritakan Muhammad, pasti benar. Yakinin. Jadi ibu ini sudah sekelas Abu Bakar keyakinannya. Padahal ibu nggak ketemu kan? Insya Allah Bu ya. Insya Allah keimanannya sudah sekelas para sahabat. Padahal ibu nggak ketemu dengan Rasulullah. Makanya ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Rasulullah bertanya pada para sahabat, siapa manusia yang terbaik? Kata Rasulullah, siapa makhluk terbaik di muka bumi? Kata sahabatnya, malaikat ya Rasulullah, makhluk yang pernah ada yang terbaik. Kata Rasulullah, enggak, karena malaikat itu selalu bertemu dengan Allah. Maksudnya berada di sisi Allah kan. Jadi pasti percaya, pasti taat. Bukan makhluk terbaik. Siapa Rasulullah? Kitakah para sahabat yang hidup bersamamu? Bukan juga. Kamu percaya kepadaku karena engkau hidup bersamaku, kata Rasulullah. Kamu hidup bersamaku, jadi kamu percaya apa yang aku sampaikan. Nah yang terbaik itu adalah nanti umatku yang hidupnya sudah ribuan tahun terpisah, tapi masih meyakini ajaranku. Siapa Bu? Kita insya Allah. Mudah-mudahan keimanannya terus ada di dalam hati, dijaga oleh Allah. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa kita yang ada dalam surah Ali Imran ayat 8. Kita minta dijaga keimanan ini supaya tetap seperti ini. Kan kita gak ketemu dengan Rasulullah. Ibu tahu Isra Mi'raj dari mana? Dari guru di sekolah SD. Iya. Waktu itu langsung percaya. Nggak tahu ya. Nah, sudah lama ibu ngaji. Nanti setiap tahun, setiap Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj dibahas, ya kan? Setiap Isra Mi'raj dibahas tentang peristiwa ini. Yang membuat kita semakin yakin. Padahal kita nggak hidup dengan Rasulullah, Bu. Tapi dengan Quran tadi, karena kisahnya sudah diabadikan di dalam Al-Quran, di surah Al-Isra. Itu ibu membaca, kemudian dikaji sama ustadz-ustadz, akhirnya ibu yakin kan. Nah itu yang maksudnya kenapa Al-Quran itu mukjizat. Karena kita membacanya dengan mata hati. Dan ini gak akan berhenti sampai di umatnya Rasulullah yang hidup dengan Rasulullah saja. Tapi sampai kita yang sekarang sudah 1400 tahun jaraknya dari Rasulullah. Kita dengan Rasulullah itu 1400 tahun Bu. Kebayang gak jauhnya kayak apa? Ya kan sekarang 1446 Hijriah. Ya begitu sudah jarak kita dengan Rasulullah 1400-an. Tapi ibu percaya, masih tetap yakin. Dengan apa? Dengan kekuatan mukjizatnya Rasulullah, yaitu Al-Quran. Kalau mukjizatnya Nabi Musa ya cuman sampai di batas itu aja. Umatnya Nabi Musa, kemudian ketika mereka sudah tiada ya udah terstop sampai di situ. Nah alhamdulillahnya diwahyukan kepada Rasulullah kisahnya dan nyampe ke kita tentang mukjizatnya Nabi Musa. Itu diceritakan oleh
Rasulullah kan wahyunya yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Langsung dari Allah kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Nah, kadang-kadang orang melihat mukjizat itu ngelihatnya karena sesuatu yang nggak bisa dibuat oleh manusia, gitu kan? Oh, tongkat yang bisa berubah jadi ular, oh itu dahsyat. Manusia nggak bisa membuat itu. Ini saya mau ngasih perbandingan. Ini saya belajar dari Gus Baha ya Bu ya, Gus Baha yang menjelaskan tentang ini. Jadi bagaimana kita membandingkan mukjizat tongkat dengan mukjizat Quran. Nah, mukjizat tongkat itu memang tadi dia bisa mengalahkan musuh Bu ya. Jadi yang disebut mukjizat itu kan kalau dia dahsyat, nggak bisa dibuat oleh manusia, dan musuh itu nggak bisa ngelawan. Musuh nggak bisa ngelawan. Nah, ini tongkat ini ya, ada yang lebih dahsyat dari tongkat yang bisa berubah jadi ular dan bisa membelah lautan. Kita bicara tentang langit, laut, ibu aja. Ibu bicara tentang badannya ibu. Ini kan mukjizat, ya nggak? Sesuatu yang lebih hebat dari tongkat yang bisa berubah jadi ular. Loh, manusia nggak bisa membuat manusia. Allah yang menciptakan. Kita hanya jalannya aja. Jalannya kita melahirkan manusia. Tapi kan yang menciptakan itu bagaimana jelimetnya. Urat, ibu bicara tentang urat aja, salah urat aja ibu udah nggak bisa datang ke masjid, ya kan kalau salah urat. Kalau salah pencernaan, ibu nggak mungkin ada di masjid ini, udah di kamar mandi terus tuh tuh. Kalau ada salah pencernaannya, kalau salah urat leher, ibu, ya kan, dia urat, bicara urat aja Bu, itu udah demikian dahsyatnya. Ini Bu, belum bicara tentang tadi yang tongkat, ya, oh ternyata lebih nyarik. Bicara tentang tongkat tadi, ini bicara tentang manusia, ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu dahsyat. Bukan hanya tongkat yang bisa berubah jadi ular itu aja, bukan. Semua ciptaan Allah itu dahsyat Bu. Apalagi nyamuk. Makanya di dalam Al-Quran Allah ngasih perumpamaan kalau manusia itu memang hebat. Cobalah buat satu ekor nyamuk aja. Bisa Bu buat nyamuk. Kalau ada pemahat, lihat pembuat patung lah atau pengukir, dia disuruh mengerjakan membuat patungnya nyamuk atau patungnya gajah, lebih mudah mana Bu? Kira-kira? Atau gajah besar, patungnya ular aja dengan patungnya nyamuk lebih mudah mana? Ular kan, karena besar. Loh, nyamuk itu dia kecil banget, dan ternyata di dalam nyamuk itu kan ada alat kelaminnya kan? Kebayang nggak Bu? Bagaimana kecilnya alat kelaminnya nyamuk? Nyamuk itu ada nyamuk jantan, nyamuk betina kan? Telurnya kayak apa kecilnya? Baru urat-uratnya. Kalau kita ngelihat bagaimana uratnya manusia, kemudian kita ngelihat uratnya nyamuk itu segimana kecilnya, jelimetnya. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan, coba misalkan kamu suruh buat nyamuk aja, bisa nggak? Nggak bisa manusia Bu. Dan nyamuk ini lebih dahsyat dari tongkat yang bisa jadi ular yang bisa membelah lautan tadi. Dan ini ciptaan Allah. Nah, ini disampaikan Allah melalui Rasulullah. Ini disampaikan ke Rasulullah tentang perumpamaan membuat nyamuk itu ada di dalam Al-Quran. Tentang penciptaan langit dan bumi ada dalam Al-Quran. Jadi lebih keren mana Al-Quran dengan tongkat tadi? Al-Quran. Memang Al-Quran ini kalau kita lihat ya begitulah, nggak apa ya, nggak wow gitu. Tapi ternyata dia super wow Bu. Di dalam Al-Quran yang ibu baca setiap hari 1 juz itu loh, atau 2 juz. Al-Quran yang udah ibu hafalkan itu loh, udah hafal berapa juz Bu? Yang udah ibu rajin hafalkan. Nah itu dahsyat. Dia mengandung semua ilmu pengetahuan di dalamnya. Tentang penciptaan manusia. Rasulullah ini kan ummi Bu. Gak bisa baca, gak bisa nulis. Gak bisa baca tentang ilmu pengetahuan. Tapi dari lisannya disampaikan wahyu.
tentang bagaimana penciptaan manusia. Ibu nanti bisa cek di surah Al-Hajj dan surah Al-Mu'min. Al-Mu'min ya. Jadi di situ surah Al-Hajj itu ayat kelima kalau nggak salah tentang penciptaan manusia. Di situ dijelaskan Bu, segumpal darah nanti jadi daging, nanti dikasih tulang, dibungkus dengan kulit. Dia selama 40 hari penciptaannya itu, baru nanti 4 bulan ditiupkan ruh. Ada di dalam Al-Quran. Dokter kandungan belum bicara tentang itu Bu. Ahli kandungan belum bicara tentang ilmu ini, tapi di Al-Quran sudah disampaikan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Sudah disampaikan tentang penciptaan manusia dan ternyata sama cocok dengan ilmu pengetahuan. Dengan kata dokter, oh iya begitu memang penciptaan manusia. Di dalam kandungan. Bahkan di Al-Quran juga sudah disampaikan, susui anakmu 2 tahun, ibunya mengandungnya, susah payah. Itu sudah disampaikan Rasulullah 1400 tahun yang lalu dan ibu baru merasakan sekarang susahnya hamil. Dan ternyata memang kita itu butuh disusui selama 2 tahun dan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Belum lagi bicara tentang langit dan bumi, Masya Allah, tentang bintang. Itu ada semua di dalam Al-Quran. Nah ini loh, Rasulullah itu bukan menyampaikan tentang kehebatan fisik tadi ya, yang wow tadi itu nggak pakai begitu. Ya itu cocok di zamannya Nabi Musa memang dibutuhkan mukjizat yang seperti itu. Di zamannya Nabi Soleh dibutuhkan mukjizat yang seperti itu. Begitu juga di zamannya Nabi Ibrahim. Nah di zamannya Nabi Muhammad mukjizatnya berupa kalimat-kalimat ayat-ayat suci Allah ya. Jadi Allah kalimat-kalimatnya yang kalau orang mendengar tuh dia bisa terdiam. Ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan yang pertama kali ayat suci Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy di dekatnya Ka'bah itu Bu ya, Masjidil Haram itu membaca, berteriak dia. Yang dibaca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran gitu. Nah orang-orang di sekitarnya situ yang lagi beraktivitas tuh terdiam Bu. Kok indah sekali ini bacaannya. Ibu kalau dengar Ar-Rahman sekarang biasa aja ya. Itu orang-orang kafir Quraisy waktu mendengar Abdullah bin Mas'ud sampai dia baca ayat 30 kalau nggak salah Ar-Rahman, Allamal Quran. Ini orang Quraisy yang berada di sekitar situ tuh berhenti beraktivitas karena kagum dengan ayat suci Al-Quran. Setelah sadar baru mereka marah. Ini kan agama yang dibawa sama Muhammad gitu. Baru dia sadar, akhirnya Ibnu Mas'ud dipukulin. Tapi mereka sempat kagum dengar ayat Quran. Makanya kenapa mukjizatnya Nabi Muhammad itu berupa ayat-ayat Quran itu ya Bu ya. Karena memang orang yang hidup di masa Rasulullah itu senang bersyair. Kalau di masanya Nabi Musa, kenapa tongkat berubah jadi ular? Karena memang suka sihir di masanya Nabi Musa. Nah, di masanya Rasulullah, mereka memang suka bersyair. Makanya mendengar itu jadi kagum. Makanya Rasulullah itu sempat dituduh orang gila, sempat dituduh penyihir, sempat dituduh penyair. Karena memang wahyu yang disampaikan itu indah-indah. Termasuk Umar bin Khattab kan Bu ya. Umar bin Khattab itu begitu beringasnya ya, begitu garangnya dia sedang berjalan membawa pedang mau membunuh Nabi Muhammad. Ditanya sama orang di jalan, mau kemana Umar? Dia karena ngelihat bawa pedang gitu kan, kayak orang mau perang gitu. Ditanya, kemudian kata Umar, aku mau membunuh Muhammad karena dia sudah membuat kekacauan di Mekah, sudah membuat orang terpisah keluarganya, katanya gitu. Kemudian kata orang tadi, nggak usah dulu ke Muhammad, adikmu sudah ikut agamanya, katanya. Adikmu dulu kamu urusin. Oh tambah marah dia. Oh iya kah? Fatimah adiknya Umar itu ikut agamanya Muhammad. Jadi dia yang tadinya mau ke rumah mau datengin Muhammad entah di mana gitu ya. Dia berbalik ke tempat Fatimah adiknya. Sampai di sana dan ternyata Fatimah itu lagi ngaji, lagi belajar ya sama Habab. Itu lagi belajar Islam. Tambah marah dia melihat dan langsung ditanya oleh Umar, apakah engkau benar masuk Islam, mengikuti agamanya Muhammad? Iya kata Fatimah. Ditempelengkan adiknya tuh sampai berdarah sini ya. Nah
nggak sengaja Umar tuh ngelihat ada suhuf Bu ya, gulungan kertas gitu yang isinya ternyata potongan ayat. Kemudian dibaca oleh Umar dan ternyata itu adalah surah Toha. Dibaca oleh Umar, langsung bergetar hatinya. Langsung saat itu dia ingin menemui Muhammad. Itu Umar yang terkenal garang, Bu, beringas. Dia bahkan di perjalanan mau membunuh Rasulullah karena dia nggak suka Rasulullah membuat kekacauan di Mekah dengan agama barunya katanya. Tapi begitu dia ngelihat ayat itu, langsung bergetar hatinya. Apa katanya? Ini bukan perkataan manusia katanya. Bu udah pernah baca surah Toha kan? Jadi dia menganggap ini, dia sudah langsung klik, ini bukan perkataan manusia. Makanya dia langsung ngomong, tolong antarkan aku ke rumah Muhammad katanya. Langsung saat itu juga dia bersaksi di hadapan Rasulullah. Dan ternyata dia kalah oleh kakaknya dan adiknya. Kakaknya udah masuk Islam duluan, adiknya udah masuk Islam duluan, baru Umar menyusul. Begitu Umar masuk Islam, langsung dia nggak mau lagi sembunyi-sembunyi. Gak usah lagi kita dakwah ini sembunyi-sembunyi. Langsung dia ngajak Rasulullah dengan yang lainnya untuk mengelilingi Ka'bah dan menyampaikan tentang Islam. Dengan Al-Quran. Bukan pakai sihir-sihir. Dengan ayat Quran. Nah kita yang sekarang nih hidup. Kita kan sudah lahir udah dalam keadaan Islam. Al-Quran sudah membersamai kita. Mungkin orang tua kita juga membesarkan kita itu dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Nah sudah seberapa dekat hubungan kita dengan Al-Quran? Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Tadi, mampukah kita minimal 2 halaman setiap hari membacanya? Al-Quran nih Bu, nanti akan jadi syafaat. Kalau dosa kita sudah terlalu banyak. Ya, timbangan keburukan kita udah terlalu banyak. Quran nanti yang datang. Quran juga yang akan menemani kita di dalam kubur. Bahkan kata Gus Baha itu, orang-orang yang dia di dalam hatinya ada surah Al-Mulk, insya Allah lepas dari siksa kubur. Sudah hafal surah Al-Mulk, Bu? Kalau belum dihafalkan. Karena kalau kisahnya beliau itu, nanti malaikat yang akan menyiksa manusia di dalam kubur. Itu nanti surah Al-Mulk akan protes katanya. Karena di dalam, kalau kamu menyiksa orang ini, kamu menyiksa aku karena di dalam dadanya ada aku. Surah Al-Mulk. Makanya kenapa kita disarankan untuk membaca surah Al-Mulk itu setiap malam sebelum tidur. Dan dihafalkan. Kalau ibu membacanya setiap malam, insya Allah hafal. Setiap malam, kalau belum hafal dibaca setiap malam dibaca, lama-lama nanti dia hafal sendiri Bu. Ya, nah ini dahsyatnya Al-Quran itu. Dia akan menjadi penerang kita di alam kubur, menjadi peneman kita. Belum kena masuk ke dalam kubur kan Bu, kita cuma berada di luar. Kubur itu kan Ibu bisa membayangkan sendiri bagaimana gelapnya, bagaimana seorang dirinya kita nanti di sana, nggak ada apa-apa sendirian. Tapi kalau kita rajin membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah menjadi teman kita di dalam Al-Quran. Nah itu untuk pembukanya. Bagaimana kemudian Al-Quran ini bisa menjadikan seorang muslimah itu menjadi dahsyat ya, menjadi luar biasa seorang muslimah dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ya, orang itu masih banyak yang malas membacanya. Padahal di dalam Al-Quran itu ada petunjuk hidup. Jadi ibu cari petunjuk hidup itu nggak usah jauh-jauh. Kalau mau bagaimana kisahnya mendidik anak, ada surah Luqman. Ya kan Bu? Ada surah Luqman. Bagaimana hubungan anak dengan orang tua, ada surah Yusuf. Bagaimana Yusuf dengan bapaknya. Ada surah An-Nisa. Bagaimana sih hubungan istri dengan suami? Ada surah An-Nisa di dalamnya. Bagaimana seorang muslimah menghadapi ujian? Ada surah Maryam. Kalau ibu baca, ibu kaji isinya, ikut tafsirnya tentang surah Maryam, ibu gak akan banyak mengeluh. Karena ada yang lebih berat hidupnya dari kita. Ada Maryam yang ujiannya juga ya lebih berat, nggak kebayang ujiannya Maryam. Belum lagi ujiannya Aisyah, belum lagi ujiannya Hajar. Ada manusia perempuan-perempuan di zaman dulu yang dia kuat. Nah itu ada di dalam Al-Quran. Makanya kenapa kita perlu mendalami Al-Quran. Nah untuk
Kenapa tadi saya membukanya dengan mukjizat? Supaya kita punya cinta dulu. Sebelum ibu menghafal Quran, sebelum ibu membaca Al-Quran, ibu harus punya cinta dulu. Kalau nggak cinta, nanti ibu terpaksa melakukannya. Jadi harus cinta dulu yang ditanamkan di dalam diri kita tentang Al-Quran. Nanti kalau ibu sudah cinta, ibu kalau nggak baca sehari, rindu. Sebagaimana dulu waktu masih muda, ibu jatuh cinta sama suami itu. Begitu. Kalau suratnya nggak datang-datang, kan. Kalau dulu kan masih zaman surat, Bu, ya. Kalau sekarang udah zaman WhatsApp. Kalau dulu kan surat-surat nggak datang, itu misalnya berjauhan. Kan belum ada bisa kirim-kirim pesan lewat HP, ya, cuma lewat kertas pakai pos gitu. Nah, itu kenapa kalau udah cinta, ibu akan rindu kalau nggak bertemu dengan dia. Jadi cinta dulu yang ditanamkan. Tadi makanya kita paham betapa dahsyatnya mukjizat Al-Quran. Kalau sampai kita nggak mau berinteraksi, aduh sayang. Jangan sampai kita kehilangan kedekatan dengan Al-Quran. Karena itu nanti yang akan menyelamatkan kita hingga yaumil akhir. Nah, yang kedua, setelah cinta, baru kita belajar. Sebelum bisa membaca, belajar. Ya Bu ya, belajar dulu dengan tahsin. Sudah jalan kan tahsin di sini ya? Insya Allah ada tahsin. Dan alhamdulillah TPA kan subur ya di Balikpapan ini. Jadi tempat pengajian Quran anak-anak. Ini anak-anak itu, jangan-jangan anak-anak itu malah lebih lancar bacaan Qurannya dari kita. Ya alhamdulillah kita sedang memperbaiki generasi kita ya Bu ya. Alhamdulillah bahkan ada yang mungkin 5 tahun dia sudah lancar membaca Al-Quran. Bahkan ada yang 5 tahun sudah menghafalkan Al-Quran. Masya Allah ya, ini mudah-mudahan menjadi penjaga kota Balikpapan. Ini di Balikpapan ini setidaknya minimal ada 500 santri penghafal Quran di Balikpapan ya, karena sering saya berkegiatan yang melibatkan anak-anak tahfiz Quran, jadi kita sudah punya datanya. Itu yang masuk data kami ya Bu ya. Di luar itu masih banyak lagi, mungkin sudah 1000-an ya santri tahfiz di Balikpapan, belum yang di boarding. Nah, kegiatan mereka setiap hari kan gitu Bu ya, bangun tidur nanti mereka udah baca Quran. Nanti siang baca Quran, terutama yang di pondok ya. Di pondok ini di Balikpapan udah 20-an lebih kalau pondok tahfiz Qurannya. Nah, aktivitas mereka yang setiap hari dari pagi sampai malam dengan Al-Quran, mudah-mudahan ini bisa menjaga Balikpapan dari musibah, dari mara bahaya, dari bencana. Mudah-mudahan seperti alhamdulillah kan Balikpapan selama ini ya alhamdulillah ya Bu ya. Masih terjaga dari kalau kita melihat daerah-daerah lain. Mudah-mudahan ya itu karena salah satunya karena santri-santri menghafal Al-Quran ya, santri-santri pondok yang belajar ilmu agama yang menjaga Balikpapan ini alhamdulillah. Ibu-ibunya juga kan senang berkumpul ya untuk tahsin. Saya juga menyimak di Masjid Ar-Rahmah itu alhamdulillah ya tahsin Qurannya setiap sebulan sekali di sana ada kegiatan hataman Quran. Ada yang ikut dari sini? Ada hataman Quran setiap Jumat ya sebulan sekali, mengumpulkan ibu-ibu duduk bersama untuk membaca Al-Quran bersama-sama, nanti dikoreksi oleh ustazah-ustazah yang ada di situ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini walaupun mungkin maksiat, kalau ibu keluar ngelihat maksiat di luar banyak ya, tapi mudah-mudahan tetap terselamatkan dengan ibu-ibu yang tadi dekat dengan Al-Quran. Makanya kita perlu belajar ya Bu ya, karena Al-Quran ini kan bukan bacaan kita, dan cara membacanya itu ada tuntunannya. Kan perintahnya Allah, warattilil Qur'ana tartila. Jadi baca Quran itu dengan tartil ya, dia perlahan-lahan, kemudian benar bacaannya, hukum-hukumnya. Kalau ibu membaca Al-Quran benar dengan hukum-hukum yang sesuai, dengan tajwidnya, dengan makhorijul hurufnya, insya Allah menyelamatkan lisan, menyelamatkan hati, dan menyelamatkan akal kita. Menyelamatkan pikiran kita dari buruk-buruk sangka. Makanya Al-Quran itu disebut sebagai syifa, obat. Dia obat hati, obat pikiran, dan obat fisik. Bagaimana dia menjadi obat lisan kita? Nah, perempuan-perempuan nih ya, sudah menutup aurat, sudah rapi, tapi sudah rajin sholat, sudah rajin taklim, tapi kadang-kadang lisannya masih suka nyakitin. Ya apa ya Bu? Ibu sering nggak disakitin sama teman yang sudah berjilbab? Udah rajin ngaji tapi masih nyakitin. Ya Bu? Pasti Ibu bilang, rajin ngaji, tapi kok lisannya suka nyakitin orang. Makanya kenapa kita perlu, itu lisan itu dari mana? Ya dari hati ya.
Kita perlu mengobati hati. Salah satu obat hati, baca Quran dan maknanya. Kita sukses, bisnisnya sukses, anak-anak sukses, suami juga sukses, hidup berlimpah, harta berlimpah, enak gitu hidupnya. Tapi lisannya suka nyakitin orang, jadi muslimah nyebelin. Orang yang lisannya dan tangannya membuat mukmin yang lain tidak selamat, itu tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Nggak bisa dikatakan beriman kalau ada orang lain itu lisannya itu bisa menyakiti orang lain dan tangannya. Makanya kenapa kita perlu menyelamatkan lisan kita dengan membaca Al-Quran. Ibu kalau membaca Al-Quran sempat gosip nggak? Enggak kan? Saya baca Quran sambil gosip. Enggak. Makanya kalau ibu tahsin, misalnya ibu tahsin 2 jam. Selama tahsin 2 jam, ibu nggak sempat gosip karena sedang belajar Al-Quran. Lisannya terjaga insya Allah dari ngomongin orang lain. Nah, bagaimana dia mengobati hati? Sama. Jadi kalau hati sedang iri, ibu sedang iri nih sama orang, atau sedang marah, maka segera baca Al-Quran. Itu bisa menjadi penyejuk hati kita, Bu. Al-Quran itu syifanya. Lagi marah, Bu, baca Quran. Ambil air wudhu, langsung baca Quran. Pikirannya juga lagi galau, baper atau apalah. Kalau baper hati ya. Kalau galau, pikiran ini kan sekarang lagi musim mental illness ya, penyakit pikiran juga. Nah itu dibawa dengan baca Al-Quran. Al-Quran ini juga bisa mencerdaskan, Bu ya, bisa mencerdaskan pikiran kita. Kenapa? Karena baca Al-Quran itu beda dengan baca tulisan biasa dalam bahasa Indonesia. Ibu kalau baca Al-Quran, kalau nun sukun bertemu dengan sin, bacanya apa? Ikhfa. Bacanya dengung. Asa. Ibu harus berpikir kan? Nah dia kalau ketemu dengan huruf ta, bacanya juga ikhfa, harus berdengung juga. Anta. Kalau dia bertemu dengan huruf ain, dia bacanya idhar, jelas. An'am. Ya kan gak bisa sembarangan kan baca Quran, Bu. Ada tata caranya, ada tempat keluarnya. Nanti ditegur sama ustazahnya kan. Oh salah, mengeluarkan huruf ho, bukan dari situ, bukan dari hidung, semacamnya seperti itu. Jadi ada tempat khususnya. Dan ternyata dengan kita mengingat hukum-hukum itu membuat otak kita bekerja dan itu mencerdaskan kita, Bu. Memang jangankan membaca Al-Quran, membaca buku aja mencerdaskan otak. Makanya Pak Habibie itu sampai di usia tua masih cerdas karena suka membaca, apalagi yang dibaca Al-Quran. Karena saya punya contoh hidup. Ibu saya usia 95 tahun. 95 tahun tuh baca Al-Quran gak pakai kacamata, Bu. Baca Al-Quran dan masih bisa baca walaupun ya karena giginya udah habis ya. Kemudian karena gemeter, cara bacanya ya memang mungkin agak gimana gitu kedengarannya, tapi bacanya pas. Dan alhamdulillah masih ngelihat huruf itu masih awas. Beliau itu nggak mau tidur kalau belum baca surah Waqiah, surah Ar-Rahman, surah Dukhan, sama surah Al-Mulk belum tidur. Dan itu yang membuat fisiknya jadi kuat, alhamdulillah. Nanti sekali-sekali boleh silaturahim ke rumah saya, bayiin. Nanti saya ketemukan dengan ibu saya yang udah 95 tahun. Beliau itu ya mungkin karena nggak main HP, jadi bangun tidur saya nengok ke kamar sudah Al-Quran. Nanti sebentar duha sedikit Al-Quran lagi, karena nggak sibuk dengan HP kan. Kita juga kalau nggak ada HP mungkin begitu, nggak ada kerjaan, akhirnya Al-Quran. Nanti sore sedikit, jadi kalau ngelihat ibu saya itu sebenarnya Al-Quran terus. Nah itu yang membuat fisiknya jadi kuat. Dan ingatannya itu alhamdulillah masih bagus, padahal sudah 95 tahun. Kalahnya itu cuma di gigi sama di pendengaran. Dan kalau sholat ya harus duduk sekarang, karena bukan karena nggak kuat kakinya sama pinggangnya kalau sholat duduk, tapi karena kandung kemihnya itu untuk kencingnya ya bisa keluar gitu. Katanya kalau berdiri nanti batuk sedikit keluar karena memang organnya sudah tua kan. Cuman masalahnya di situ, makanya sholatnya duduk. Kalau berdirinya kuat. Nah, bagaimana Al-Quran itu, Bu, bisa menjaga kita seperti itu? Karena menjadikan Al-Quran itu teman. Nah, itu kalau mau jadi perempuan hebatnya begitu, kita dekat dengan Al-Quran. Karena saya punya contoh nyata, contoh di depan mata. Sementara saya sendiri belum bisa seperti itu karena pengaruh ini nih, setan gepeng. Kita masih disibukkan dengan ini urusannya.
Kalau beliau nggak ada urusan dengan ini, makanya sedikit-sedikit baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa membuat kita lebih sabar, membuat kita lebih bisa berbaik sangka, lebih bisa menahan amarah, karena dia obat, Bu. Makanya jangan jauhkan diri kita dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu mencerdaskan. Saya mau ceritakan tentang Aisyah. Aisyah, ya, Sayyidah Aisyah, itu Bu, sepeninggalnya Rasulullah masih tetap menjaga sholat, ya. Dan salah satu yang pernah dikisahkan oleh ponakannya itu adalah sholat duhanya. Ya, saya mungkin pernah cerita atau nggak lupa ya. Nah, sholat duha. Jadi ponakannya itu mau bertemu Aisyah di rumah. Aisyah sedang sholat duha. Nah, ketika sholat duha, Aisyah itu menangis ketika membaca satu ayat surah At-Tur ayat 27. Jadi maknanya tentang karunia Allah, ya, tentang karunia Allah yang membuat kita terhindar dari azab neraka seperti itu. Itu diulang, Bu, diulang sampai nangis oleh Aisyah. Jadi ponakannya ini nungguin nggak selesai-selesai. Akhirnya kata ponakannya, udahlah aku ke pasar aja, kayaknya masih lama sholatnya. Sholat duha itu bukan sholat tahajud. Sholat duha, pergilah ke pasar ponakannya. Begitu pulang, setelah 2 jam di pasar, balik lagi. Ternyata Aisyah masih membaca surah yang sama, masih membaca ayat yang sama. Surah At-Tur ayat 27, masih diulang sambil berlinangan air mata. Kenapa Aisyah bisa begitu, Bu? Karena dia paham apa yang dibaca. Dan dia begitu mencintai ayat-ayat Allah. Jadi ayatnya mengena betul dengan beliau. Itu sudah sepeninggal Rasulullah, ya. Menangis. Nah, dengan kedekatannya dengan Al-Quran ini, Aisyah ini terkenal sebagai seorang perempuan yang cerdas. Kalau di antara kita mungkin ada yang mencoba menghafal Al-Quran, Ibu termasuk yang mana? Cepat menghafal, cepat lupa, satu. Atau lambat ngapalnya, lupanya cepat, dua. Atau yang lambat ngapal, tapi lambat juga lupanya. Atau yang ini nih, yang terbaik. Cepat menghafal, lama lupanya. Ibu yang mana? Yang keempat ya? Yang cepat ngapal, lama lupanya. Amin. Aisyah bukan empat-empatnya, Bu. Sayyidah Aisyah itu dia menghafalnya cepat dan tidak lupa-lupa. Saking cerdasnya. Dari mana kecerdasannya, Bu? Ya dari kedekatannya dengan Al-Quran itu. Ibadahnya luar biasa. Sholat duhanya aja 2 jam. Apalagi sholat tahajud. Dia membaca satu surah yang membuat dia menangis. Bagaimana caranya kita membaca Al-Quran bisa sampai menangis seperti itu? Ya harus paham maknanya. Ya udahlah, ibu paham kan artinya iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Ya hafalkan, Bu, kalau itu tahu maknanya. Ya udah ibu dipahami, dimaknai. Waktu baca iya kan na'budu itu kalau bisa sambil menangis, iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Ya diulang aja, iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Karena ibu yang hafal cuma itu, mungkin kita kan ya udah itu aja. Atau mau pilih yang mana? Biasanya yang suka membuat haru itu surah Al-Fajr, ya. Itu juga surah Al-Fajr itu bagian-bagian akhirnya itu juga bikin kita terharu. Gak apa-apa itu diulang-ulang. Bisa nggak, Bu, dicoba begitu? Untuk mengasah hati kita nih, mengasah kecerdasan kita supaya bisa meniru Sayyidah Aisyah, Bunda Aisyah, yang bagaimana cerdasnya beliau. Jadi kita mencoba bisa membaca ayat di dalam sholat itu dengan menangis, ya. Jadi ganjarannya membaca Al-Quran di dalam sholat itu luar biasa juga kan, Bu, sama dengan ganjaran membaca Al-Quran. Dari Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu satu kebaikan, ya, satu ayatnya, satu huruf, satu kebaikan. Nanti akan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Ini salah satu keutamaan membaca Al-Quran. Satu kebaikan itu, Bu, satu huruf itu bukan alif lam mim satu huruf kata Abdullah bin Mas'ud, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu sudah 3 huruf. Jadi ibu baca alif lam mim aja udah dapat 30 kebaikan. Tapi ya jangan Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, udah sadaqallahul adzim. Nanggung, Bu, 30. Selesaikanlah minimal 1 halaman alif lam mim zalikal kitabula sampai ke bawahnya selesaikan. Itu pernah itu enggak, Ibu? Sampai ke bawah itu berapa
berapa huruf. Nah itu dikalikan dengan 10 kebaikan. Bayangkan kalau ibu bisa membacanya 2 halaman sehari. Bayangkan kalau bisa membacanya 1 juz sehari. 1 juz itu berapa kebaikan yang didapat. Ini zikir terbaik itu adalah memang Al-Quran. Ya Bu, apalagi ibu membacanya di sholat tahajud. Ibu sholat tahajud baca surah Al-Baqarah. Masya Allah. Pernah mencoba? Surah Al-Baqarah dibaca tahajud Bu. Tapi pernah nggak sholat tahajud membaca 1 juz sendiri berdiri? Kalau belum silahkan dicoba. Ya, dirasakan bagaimana rasanya. Nggak apa-apa sambil baca, pegang ya Bu ya, sambil pegang baca 1 juz ketika sholat tahajud, masya Allah ya. Kalau nggak bisa 2 jam seperti Bunda Aisyah ya minimal ya itulah. Tapi kalau 1 juz itu ya 1 jam setengahan kali kalau kita pakai sholat tahajud ya, membaca 1 juz sendiri. Ya kalau susah di juz 1 nggak apa-apa di juz 30, tapi itu memang bisa menguatkan. Nah, waktu Rasulullah sampai jam berapa? 10:30 ya. Waktu Rasulullah menghadapi kehidupan dakwah di Mekah Bu ya, berat gitu kehidupan dakwahnya. Itu turun surah Muzammil. Surah Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Orang lagi lelah, orang lagi berat dakwahnya, kemudian dia malam hari dia tidur istirahat berselimut, sama Allah disuruh bangun Bu. Qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah. Ya, dulu disuruh berdiri, suruh sholat malam. Kemudian disuruh warattilil Qur'ana tartila. Disuruh baca Quran. Jadi lelah. Kalau lelah itu kan mungkin kita kalau capek tidur. Ternyata ketika capek Rasulullah sama Allah disuruh sholat dan disuruh baca Quran. Kenapa Bu? Karena yang capek bukan fisiknya Rasulullah, tapi hati, jiwanya. Karena menghadapi betapa peliknya nanti dakwah itu. Sama, ibu mungkin nggak berdakwah seperti Rasulullah. Tapi kan kehidupan kita ini kan punya banyak macam-macam masalah ya Bu ya. Kan masalah kita kan beraneka ragam di antara kita. Pasti punya masalah kan. Nah, kalau mau kuat menghadapi masalah, ya kita bisa mengikuti apa perintah Allah pada Rasulullah. Qumil laila illa qalila, tadi nisfahu awingkus minhu qalila. Kemudian auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran. Jadi baca Quran itu dan sholat malam membuat kita kuat. Kita nggak akan takut menghadapi segala macam jenis kehidupan. Namanya setan itu, iblis itu selalu membuat kita was-was, membuat kita takut menghadapi kehidupan. Bagaimana ya nanti ya, seperti itu. Bagaimana kalau dapat masalah ini, masalah itu. Insya Allah kita akan kuat kalau tadi melakukan yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Muzammil. Ya, bangun malam, kemudian baca Quran dengan tartil. Nah, itu. Ya Bu, kalau kita melihat bagaimana contohnya Aisyah. Nah, Aisyah itu bukan hanya cerdas ya. Jadi ibadahnya dia, bacaan Qurannya dia bukan hanya membuat Sayyidah Aisyah itu cerdas saja, tapi kuat menghadapi hidup. Ketika difitnah oleh satu kota, di kota Madinah itu difitnah Bu, difitnah selingkuh sama pemuda yang tampan. Yang fitnah itu bukan orang munafik aja, yang fitnah itu yang termakan fitnah itu termasuk sahabat-sahabat Rasulullah juga ikut termakan fitnah. Jadi sekota Madinah itu gosipin Aisyah. Dituduh selingkuh sama Sofwan namanya pemuda itu. Bagaimana itu hancurnya? Begitu ngelihat Rasulullah diam aja. Mau minta kekuatan dari suaminya diam. Karena Rasulullah menunggu wahyu. Minta kekuatan dari ibunya, kata ibunya, aku nunggu suamimu aja gimana katanya gitu. Gak dapat kekuatan dari mana-mana. Kalau udah gitu minta kekuatan sama siapa? Kekuatan sama Allah. Syukurnya Aisyah itu kuat ibadahnya. Cerdas, kuat ibadah, tauhidnya kuat. Akhirnya kata Aisyah, ya sudahlah, kalau begitu aku akan bersabar sebagaimana sabarnya Yakub.
Nabi Yakub. Dengan sobrun jamil, sabar yang indah. Sabar yang indah itu gimana? Ya udah dia nunggu bagaimana pertolongan dari Allah. Itu Bu, kalau orang kuat ibadahnya, nggak hancur. Kalau ngikutin akal kita hancur Bu, difitnah satu istrinya Nabi, istrinya pemimpin, selingkuh. Dituduh selingkuh. Gimana hancurnya coba? Iya kan? Akhirnya kan pertolongan Allah datang. Karena kesabarannya Aisyah, pertolongan Allah datang. Turun surah An-Nur. Turun surah An-Nur mengatakan kalau itu adalah fitnah. Makanya dikatakan laki-laki baik-baik untuk perempuan baik-baik. Laki-laki buruk untuk perempuan buruk. Maksudnya peringatan ke Rasulullah kan, kamu kan laki-laki baik, istrimu orang baik lah gitu. Alhamdulillah diselamatkan oleh kesolihahannya dia. Karena kedekatannya dengan Al-Quran. Nah kita juga begitu. Ya, jadi kalau hari ini belum baca Al-Quran, silahkan bergegas ya, jangan menunda. Kadang-kadang kita itu memang maunya sempurna ya, maunya kalau nggak 1 juz itu nggak baca. Padahal nggak apa-apa, 2 halaman aja. Makanya tadi di awal saya ceritakan tentang majelis talim saya itu, saya minta 2 halaman aja setiap hari. Sebelum kesibukan nganter anak, sebelum ini itu 2 halaman aja. Alhamdulillah ini udah berjalan 2 tahun, yaitu membantu meningkatkan, menjaga mood Bu ya, menjaga mood. Ibu rumah tangga itu moodnya harus bagus. Ibu nggak bisa mendidik anak-anak kalau moodnya jelek, kalau nggak bahagia. Makanya supaya terjaga kebahagiaannya, dekatkan diri dengan Al-Quran. Mungkin seperti itu, nanti kalau ada mau diskusi, mudah-mudahan bisa dijawab. Itu ya Bu ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustazah mau tanya, apakah boleh kita membaca surah Al-Muluk sedangkan kita dalam keadaan halangan, namun kita bacanya dengan nyaring supaya anak kita yang di dekatnya sambil mendengarkan. Terima kasih Ustazah. Lagi halangan. Nah, kalau lagi halangan itu banyak perbedaan pendapat. Ada yang nggak boleh ya Bu ya, nggak boleh kecuali kalau sudah hafal atau sedang belajar. Jadi belajar, kalau belajar kan kita ada bacaan Quran itu boleh. Ada juga yang nggak boleh sama sekali ya. Jadi mau belajar, mau hafalan nggak boleh. Jadi nggak usah libur aja selama haid, nggak usah. Ada juga yang selama tidak menyentuh boleh ikut membaca. Jadi itu perbedaan pendapat karena memang dalilnya cuma satu, surah Waqiah itu kan, tidak menyentuh Quran kecuali orang yang suci itu. Nah, cuman menafsirkan sucinya itu beda-beda. Ada yang menganggap suci itu kan yang dianggap najis itu orang-orang yang bukan Islam. Jadi selama Islam ya dia tetap suci, dalam keadaan boleh. Tapi yang menafsirkan bahwa suci itu betul-betul dalam keadaan sedang tidak haid. Nah, jadi beda penafsiran aja. Surahnya sama, dalilnya sama. Sama kalau tentang haid memang tidak ada pelarangan secara khusus orang haid itu nggak boleh baca Quran. Yang ada orang junub. Jadi di analogikan dengan junub gitu Bu ya, disamakan dengan hukumnya junub. Jadi kalau junub kan emang nggak boleh baca Quran. Jadi kalau hadis gitu, junub nggak boleh baca Quran. Nah, yang tidak membolehkan baca Al-Quran ketika haid, junub nggak boleh, berarti haid juga nggak boleh karena sedang sama-sama tidak suci gitu. Tapi yang membolehkan pakai dasar kan junub itu sebentar, ya kan, kalau begitu mandi udah selesai gitu, paling cuman berapa jam. Nah kalau haid kan lama, kalau terlalu lama nggak baca Al-Quran nanti bagaimana gitu. Jadi masing-masing dengan pendapatnya sendiri ya. Ibu silahkan dipilih salah satu yang mana. Kalau saya pribadi saya mengambil nasihatnya Imam Ghazali ya Bu ya, pakai nasihat Imam Ghazali. Saya nggak baca Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Jadi untuk menghormati kalamullah itu saya untuk baca Quran saya harus mengambil air wudhu gitu. Jadi dalam keadaan suci itu saya. Nah Ibu kalau mau mengikuti pendapat yang lain silahkan. Cuman saya kalau untuk yang hafalan ya dibaca ya yang memang sudah hafal. Karena untuk ya kayak tadi mau baca di depan anak gitu. Tapi sebetulnya kalau untuk anak itu sekarang sudah banyak pilihan ya, sudah banyak murotal ya.
dari YouTube atau dari mana tuh sudah banyak. Kalau untuk sekedar memperdengarkan ke anak, silakan diambil. Di ustadz-ustadz di Balikpapan juga beda-beda Bu. Ada yang boleh kok. Jadi saya juga pernah belajar. Kemudian ustadznya membolehkan. Saya lagi nifas, diizinkan sama ustadz, silakan ikut daripada ketinggalan, diizinkan. Saya bahkan pegang Al-Quran cuman dialasin, nggak langsung. Ini Quran dipegang. Itu dia pendapatnya ustadz. Guru saya seperti itu. Boleh kalau dalam keadaan belajar. Dan itu di masjid. Nah sementara ada ustadz yang lain sama sekali nggak boleh. Jadi hafalan nggak boleh, belajar nggak boleh. Pokoknya istirahat dulu, membaca Quran selama haid. Gitu. Ya jadi macam-macam. Silakan. Jazakillah khairan Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustazah, saya ingin menanyakan bagaimana pemenggalan ayat satu surah kalau kita praktekkan dalam sholat. Maksudnya memenggal ayat dalam surah. Jadi misalnya rakaat pertama kita baca ayat keberapa sampai keberapa gitu loh. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu hukumnya. Makanya kenapa ketika mau belajar yang tadi tartil, yang disebut tartil itu sebetulnya bukan hanya tajwid, tapi kita juga harus tahu kapan harus waqaf, kapan harus mulai, ya kan? Jadi kan dalam ilmu tajwid itu ada waqaf ya Bu ya. Kapan boleh berhenti, kapan harus memulai. Nah makanya kenapa kita perlu belajar bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kita nggak paham ilmu waqaf ini. Karena nanti ini boleh nggak stop di sini, itu harus paham bahasa Arab dulu. Nah untuk itu makanya kalau kita sering dengar murotal, ya boleh dengar murotal, nanti dilihat dia kira-kira potongnya di mana begitu ya, dia potongan ayat. Tapi kalau mau ayat yang mau dipakai sholat, ya dibaca maknanya Bu. Jadi dilihat maknanya. Dia kalau bisa yang disebut makna itu dia harus nyambung. Jadi satu penggalan itu harus nyambung. Nggak boleh misalnya langsung dari illalladzi, kita nih sholat nih, habis amin illalladzina amanu. Nah itu nggak boleh kan, kalau illal itu kan kecuali dari apa? Berarti kan harus baca sebelumnya. Ya, makanya harus sedikit-sedikit paham bahasa Arab supaya kita tahu kapan kita memenggal potongan surah. Gitu. Jadi kalau surah Al-Ikhlas kan nggak perlu dipotong Bu ya. Ya yang perlu dipotong itu kayak surah ya An-Naba itu mungkin masih bisa dipotong. Kalau surah An-Naba kan kayak halaman terakhirnya itu bisa kita ambil untuk kita pakai sholat seperti itu. Syukran Ustazah. Kalau surah Al-Baqarah ya ambil aja ayat kursi. Ya, ayat kursi itu kan satu penggalan sendiri. Nah, itu bisa begitu. Insyaallah, wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya lagi, Ibu-ibu? Bismillah. Bagaimana kalau saat kita sedang haid ya Ustazah? Satu, apakah boleh kita membaca lewat HP? Kenapa? Kalau lagi haid, bolehkah kita membaca dari HP? Oh iya. Karena tidak menyentuh langsung dengan Al-Quran. Dan yang kedua, kalau lagi haid itu bagi yang penghafal itu kan kadang-kadang meyakini bahwa hafalan itu kalau nggak di murojaah itu takut hilang gitu Ustazah. Bagaimana solusinya? Itu makanya tadi kalau ikut ustadz yang nggak boleh sama sekali ya berarti enggak gitu kan. Cuman saya juga punya kenalan beberapa hafizoh, dia kalau haid tetap membaca karena kalau ini tadi kalau enggak, jadi dia mengambil dalil yang membolehkan asal tidak memegang mushaf gitu. Jadi dia tetap ada waktu karena di murojaah itu setiap hari kan. Murojaah setiap kalau orang yang sudah 30 juz tuh minimal kan dia 3 sampai 5 juz sehari untuk murojaah. Jadi kalau seminggu, apalagi yang haidnya 10 hari, jadi 10 hari nggak murojaah gitu kan. Makanya dia tidak memakai dalil yang tadi junub nggak boleh baca Al-Quran. Jadi dia tetap membacanya. Ya kalau yang memakai sama sekali nggak boleh, ya berarti ya nggak membaca.
Cuman kalau bicara tentang hafalan Quran ya, kalau bicara tentang pahalanya, keistimewaan orang yang sudah istiqomah, dia tahajud kah, dia baca Al-Quran, kalau istiqomah, maka pahalanya akan tetap mengalir walaupun dia tidak sedang membaca, kalau udah istiqomah. Jadi pahalanya ketika dia haid nggak baca, insya Allah tetap dapat pahala tahajud, tetap dapat pahala baca Quran seperti biasa gitu. Kalau dia yang memilih yang tidak membaca gitu ya, baik insya Allah. Ya, tergantung tadi mengambil pendapat ulama yang mana. Bentar lagi Ramadan ya. Ramadan tuh syahrul Quran. Biasanya nuzulul Quran itu. Waktunya Quran turun dari rak-rak buku. Yang nggak pernah baca Quran biasanya baru mulai membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya ada tadarusan biasanya. Yang nggak pernah baca 1 juz biasanya bulan Ramadan mampu membaca 1 juz, bahkan bisa sampai 3 juz sehari selama bulan Ramadan. Makanya kita berdoa semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, di mana di situ semangat semua orang-orang ya, yang tadinya nggak semangat untuk tahajud jadi semangat tahajud ya. Mudah-mudahan sampai ya Bu ya kita ke bulan suci Ramadan yang insya Allah tinggal sebulan lagi. Ada lagi? Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mohon Ustazah dilanjutkan dengan doa. Ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim.